Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarofa dari kelompok 11 dengan rekan saya, Tegar dan Heru, akan memaparkan materi filsafat ilmu yang berjudul Integrasi Agama, Sains, dan Epistemologi Keilmuan Islam. Pengertian integrasi agama, sains, dan epistemologi Islam. Epistemologi keilmuan Islam. Dalam wacana sains dan agama, integrasi dalam pengertian generiknya adalah usaha untuk memadukan sains dan agama. J. Sudarminta SJ pernah mengajukan apa yang disebutnya integrasi yang valid, tetapi pada kesempatan lain mengkritik integrasi yang naif. Istilah yang digunakannya untuk menyebut kecenderungan mencocok-cocokkan secara dangkal ayat-ayat kitab suci dengan temuan-temuan ilmiah. Fenomena ini hampir mirip dengan istilah Bukailisme, yang merupakan sifat defensif apologetik sebagian intelektual muslim. Dengan demikian, upaya untuk menghubungkan dan memadukan antara sains dan agama tak harus berarti menyatukan atau bahkan mencampur adukan, karena identitas atau watak dari masing-masing kedua entitas itu tak mesti hilang, atau sebagian orang bahkan berkata harus tetap dipertahankan. Lalu, tujuan integrasi agama, sains, dan epistemologi Islam. Yang pertama, untuk menghindari polarisasi, pemisahan kelompok masyarakat. Yang kedua, memperkaya pemahaman. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan yang bernilai. Yang keempat, memperkuat identitas keagamaan. Yang kelima, menyelesaikan masalah kontemporer. Yang keenam, mencapai keselarasan antara akal dan wahyu. Yang ketujuh, mengembangkan epistemologi Islam yang komprehensif. Yang kedelapan, membangun masyarakat yang beradab. Yang kesembilan, mendorong dialog antar agama dan ilmuwan. Lalu yang selanjutnya itu pengaruh integrasi agama, sains, dan epistemologi Islam dan epistemologi keilmuan Islam. Lalu, yang pertama, pemahaman yang lebih holistik. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan yang bermoral. Yang ketiga, penguatan identitas muslim. Yang keempat, solusi atas masalah kontemporer. Yang kelima, membangun masyarakat yang lebih baik. Yang keenam, dialog antar agama dan ilmuwan. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedelapan, mendorong penelitian yang lebih relevan. Yang kesembilan, memperkuat persatuan umat. Lalu akan dilanjut dengan pemateri selanjutnya. Oke, di sini selanjutnya ada pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi, Islamisasi ilmu pengetahuan itu merupakan pengertian kata per kata dari Islamisasi, ilmu, dan pengetahuan. Sedangkan pengertian dari gabungan ketiga kata tersebut sebagaimana menurut Al-Faruqi dalam bukunya Budi Handirianto. Sebagaimana menurut itu menyebutkan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan Islamization of knowledge merupakan usaha untuk mengacukan kembali ilmu, yaitu untuk mendefinisikan kembali, menyusun ulang data, memikirkan kembali argumen dan rasionalisasi, menilai kembali tujuan, dan melakukannya secara sistematis untuk memperkaya visi dan perjuangan Islam. Nah, jadi di sini ada tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang satu, menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan Islam. Yang ketiga, menetapkan relevansi khusus pada setiap bidang ilmu pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan untuk sintesis kreatif antara warisan Islam dan ilmu pengetahuan modern. Yang kelima, membangun pemikiran Islam pada jalan yang mengarah pada kepatuhan pada hukum Tuhan. Yang keenam, bahwa di dalam Islamisasi ilmu pengetahuan terdapat pengakuan akan adanya hierarki atau tingkatan-tingkatan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, meletakkan wahyu bukan saja sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan tetapi juga standar tertinggi dalam menemukan kebenaran. Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai paduan untuk usaha tersebut. Al-Faruqi menggariskan satu kerangka kerja dengan 5 tujuan dalam rangka Islamisasi tersebut. 1. Menguasai disiplin modern. 2. Menguasai khazanah warisan Islam. 3. Membangun relevan Islam dengan masing-masing bidang ilmu modern dan khazanah warisan Islam secara kreatif.
dengan ilmu-ilmu modern. 4. Memadukan nilai-nilai dan kajian warisan Islam secara kreatif dengan ilmu-ilmu modern. 5. Pengarahan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai pemenuhan pola rencana Allah. Pengaruh gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Adapun pengaruh gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan ada yang merupakan pengaruh positif dan negatif. Adanya ilmu muslim yang mengatakan bahwa gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan muncul sebagai reaksi adanya konsep dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan yang dimasukkan ke masyarakat barat dan budaya masyarakat modern. B. Selanjutnya, dengan muncul ide Islamisasi ilmu pengetahuan maka mengakibatkan pertentangan di antara ilmuwan kita. C. Yang menjadi pengaruh positif yang ada adalah melalui Islamisasi ilmu pengetahuan munculnya ilmu-ilmu dan juga perekonomian yang islami seperti ilmu kedokteran yang islami, bank syariah, sekolah yang islami, dan sebagainya. Dengan gagasan Islamisasi sains tersebut maka sains dapat memproduk teknologi yang ramah lingkungan dan teknologi bisa serasi dengan maqasid syariah dan bukan dengan nafsu manusia. Gagasan atau gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan menggugah hati kaum muslimin untuk sadar dengan keadaan karena Islamisasi sains merupakan salah satu upaya menjawab tantangan modernitas yang melanda umat Islam. Sekian penjelasan dari Heru Iskandar. Kalau kurang jelas mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah.